Oke teman-teman, selamat malam dan bertemu kembali bersama saya, mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Pada kesempatan kali ini, mekanik bengkel akan memberikan tutorial cara memasang dan mengganti o-ring full pump motor injeksi Honda. Kali-kali di sini teman-teman dan konsumen lain yang mungkin belum tahu, yang mungkin ingin memasang dan mengganti o-ring full pump motor teman-teman sendiri, di sini teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dari mekanik bengkel, cara memasangnya dari awal ya teman-teman ya. Di sini full pump sudah saya lepas nih teman-teman. Full pumpnya sudah saya lepas ya. Jadi di sini saya tinggal memasangnya kembali dengan o-ring full pump yang baru. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi sebelum lanjut, selalu dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. O-ring full pump motor injeksi Honda. Kode spare part untuk o-ring full pump motor injeksi Honda 17572-GGL-J00. Masalah yang terjadi apabila o-ring full pump ini udah kurang baik, misal sudah terkopek atau putus atau luka ya teman-teman ya. Nah, pemasangan kurang tepat atau miring juga, maka bensin bisa rembes atau bocor dari sela-sela di lubang tangkinya. O-ring full pump GGL ini bisa dipakai untuk motor injeksi Honda 1 bit FI, 2 bit pop, 3 PCX, 4 Scoopy FI, 5 Honda Sonic, 6 Speci, 7 Supra X 125 FI, 8 Vario 110 FI, 10 Vario 150, 11 Vario 125 FI, 12-13 Beat Street, 14 Vario Techno. Nah, artinya kemungkinan sama ya untuk semua motor injeksi Honda, o-ring full pumpnya menggunakan kode spare part GGL. Oke, langsung saja. Di sini kita buka terlebih dahulu o-ring yang baru. Ini saya menggunakan spare part yang ori ya teman-teman ya. Nah, caranya kita langsung pasangkan saja o-ring yang baru ke full pumpnya. Kita ikuti alurnya dan kita tepatkan di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada o-ring pengaman air ya. Ini dua-duanya sih sebenarnya o-ring pengaman air. Nah, seperti ini kita tepatkan dulu ya. Nah, tuh dia sudah tepat di posisinya. Jadi nanti kalau misalkan sudah tepat, kita akan lebih mudah dalam memasangnya. Di sini dalam memasang harus berhati-hati teman-teman ya, karena nanti kita akan menekan. Bisa saja kalau kita terburu-buru atau nggak berhati-hati, bisa saja o-ring yang baru ini bisa lecet, bisa terkopek. Nah, salah satu permasalahan pada o-ring yang kemungkinan suka bermasalah menyebabkan rembes pada saat teman-teman melakukan pembongkaran, biasanya teman-teman itu suka nggak tepat ya, artinya miring-miring masih dipaksakan. Nah, salah satunya seperti ini teman-teman nih. Nah, o-ringnya terkopek ya tuh. Nah, inilah salah satu penyebab motor menjadi rembes di bagian full pumpnya. Tuh sudah luka ya. Kalau yang parah dia itu sampai hampir putus. Nah, ini udah putus ya. Nah, biasanya hal-hal seperti ini disebabkan dari cara pemasangan teman-teman yang kurang tepat. Nyelip, miring, kita paksakan ya. Nah, sebelum kita memasang, kita berikan pelumas terlebih dahulu di dinding tangkinya. Nih, sini teman-teman ya, kita beri pelumas supaya sedikit
licin ya teman-teman ya. Nanti pada saat kita memasang full pumpnya, maka nggak terjadi miring atau selip ya. Di sini penting teman-teman. Walaupun kita baru, O-ringnya ya, kalau cara pemasangannya nggak berhati-hati, bisa saja menyebabkan miring, dan pada saat kita memaksakan, maka bisa terjadi seperti tadi, terkopek ya. Nah, ini kita berikan pelumasan juga di O-ring yang baru ya, supaya nanti masuknya lancar, nggak seret gitu ya. Oke, nah ini O-ring pelindung dari air juga, dari bocor-bocor ya. Oke, setelah sudah, kita langsung pasang ke tangkinya. Dalam memasang full pump, kita ikuti alurnya ya. Nah, kita ikuti alurnya, jangan terburu-buru. Cari posisi enaknya teman-teman, cari posisi tepatnya. Karena dalam memasang full pump, itu terkadang juga sedikit agak rumit. Kalau kita nggak berhati-hati, intinya kita harus mencari selanya untuk memasukkan si full pump itu supaya nggak terjadi seret-seret dan macet ya. Kita cari alurnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Setelah sudah, kita tepatkan di posisinya teman-teman. Nah, posisi awalnya, nah di sini biasanya ini kan ada ujung. Nah, ini ujung untuk penyambungan ke selang injektor nih ya nih. Nah, kita biasanya di sini ada titik nih teman-teman, di tangkinya nih. Ada titik, kita tepatkan ujung ini ke titik. Supaya untuk mencari kepresisiannya, sudah tepat atau belum. Nah, setelah itu kita bisa tepatkan secara manual dulu, menggunakan feeling. Nah, cari kerataannya dulu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini itu ya. Kalau misalkan sudah dianggap rata dan tepat ujung ini sama titik yang ada di tangkinya, maka kita bisa langsung melakukan pengikatan menggunakan bracketnya ya. Anggap saja ini bracketnya, kan ada logamnya ya teman-temannya, pipa ya, nih ada pipanya ya, apa namanya, bracket ya. Nah teman-teman, nah seperti ini kita pasang perlahan-lahan saja seperti ini, jangan terburu-buru supaya tidak terjadi geser. Nah, setelah sudah, kita pasang baut-baut pengikat bracketnya teman-teman ya. Kita pasang baut-baut pengikat bracketnya. Dalam memasangnya juga kita harus berhati-hati teman-teman, jangan sampai miring juga. Dan pada saat nanti kita akan mengkencangkan bautnya, murnya maksud saya, supaya tidak terjadi miring sebelah. Kita harus urut ya, untuk menghindari miring-miring dan menghindari kebocoran ya. Karena kalau dia sudah miring, maka nggak tepat. Oke, sudah terpasang dengan baik. Kita kencangkan mur-mur pengikatnya secara berurut aja, nggak usah pakai tenaga dulu. Yang penting ngeset ya bahasanya ya, supaya nanti masuknya itu rata teman-teman ya. Menggencetnya mur ini, mengikatnya mur-mur ini bisa rata. Nah, lakukan pelan-pelan dan menyilang. Nah, seperti ini, lakukan keempat mur pengikatnya secara perlahan-lahan sampai kencang ya, keempat mur pengikat full pumpnya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, nanti setelah dianggap mur-mur pengikatnya sudah kencang, kita bisa lakukan pengetesan ya. Kita goyang-goyangkan motornya juga boleh. Biasanya kalau full pump O-ringnya itu meleset atau kurang tepat, kita goyang-goyangkan motornya, otomatis bensin yang ada di tangki akan bergejolak, akan goyang, koclak gitu teman-teman ya. Pasti dia akan terjadi rembes dan bocor ya, seperti ini teman-teman. Nah, rata ya. Kalau misalkan kita sudah berhati-hati masih rembes, kita ulangi lagi sampai mendapatkan kepresisian, ketepatan ya. Oke, setelah di sini kita bisa langsung lakukan pengetesan apakah
bensin rembes atau tidak, kita goyang-goyangkan motornya teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah biasanya dengan cara seperti ini, kalau ada rembes atau o-ringnya itu nggak tepat, kita goyangkan saja, itu bisa terjadi rembes, terlihat langsung teman-teman. Kalau nggak, langsung kita pasang soketnya ya. Kita pasang soketnya, dan kita akan ngetes apakah bensin keluar atau tidak. Dari sini ya, kita nyalakan kontaknya. Nah, itu bensin keluar ya teman-teman ya. Bensin keluar. Nah, oke. Tuh, bensin keluar sangat banyak. Ini tangkinya kotor sekali teman-teman. Nah, oke, setelah sudah, kita pasang selang bensinnya yang menuju ke injektor. Kita nyalakan kunci kontak kembali untuk mendapatkan tekanan supaya si bensin masuk ke dalam dengan baik ya. Berulang-ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak apa-apa, supaya bensinnya masuk dengan baik. Kalau perlu nanti kita semprot ya untuk ngetes apakah rembes-rembesnya masih terlihat atau tidak. Saya di sini gunakan kompresor ya untuk mengeringkan terlebih dahulu bekas-bekas yang tadi kita lakukan pengetesan bensinnya nih. Ini teman-teman, sampai posisi di sini ini sudah kering ya. Nah, setelah itu kita bisa menyalakan motornya dan teman-teman bisa tes dan cek hasil kedepannya apakah nanti masih terlihat rembes atau tidak pada saat kita sudah mengganti o-ringnya dengan yang baru ya teman-teman ya. Oke, coba akan saya nyalakan dulu motornya. Ini udah beberapa hari nih nggak nyala motornya, coba saya tes. Kita nyalakan kontaknya teman-teman. Ya, motor ini sebenarnya TB-nya udah kurang baik juga teman-teman. Sedikit agak loyo teman-teman ya. Bensinnya juga sedikit agak berkurang nih teman-teman. Nggak nyentuh kali sudah ya, harus disil dulu ya. Ya, sedikit agak memble teman-teman, kemungkinan bensinnya sedikit kurang ya. Coba kita tes bensin keluar dengan baik atau tidak, cek lagi ya. Wah, lancar sih teman-teman, masih cukup. Nah, pada intinya seperti itulah ya teman-teman cara memasang, cara mengganti o-ring full pump motor injeksi Honda. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua. Kalau misalkan masih terjadi rembes-rembes, teman-teman harus presisikan kembali, bongkar ulang, pasang lagi secara perlahan-lahan saja.